secara bahasa ulama itu kan artinya orang yang berilmu ya. Bijaksana artinya bijak untuk orang lain, bijaksini artinya bijak untuk diri sendiri. Bagaimana umat ini bisa gembira dengan agama mereka, dengan kebebasan mereka. Bahagiakanlah mereka di akhirat nanti sebagaimana mereka bahagia di dunia dengan maksiat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Tontowi, hadir di podcast Ansor Banten. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas kitab yang sama, dan sudah ada beberapa pertanyaan dari beberapa penonton kita. Terima kasih banyak Gus sudah berkesempatan hadir kembali. Alhamdulillah. Monggo Gus, kita bisa mulai kembali Gus kajian kita yang alhamdulillah hari ini sudah ditonton oleh banyak pemirsa ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwaji wa la dzurriyyatihi wa tabi'in sanimiddin. Jami muassisin Nahdlatul Ulama Ki Hasyim Asy'ari Ki Abdul Wahab Rasulullah Ki Bisri Samsuri wa jami muassisin Nusantara Muslim wa Furihim rahimahullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih kepada host kita, melanjutkan daripada Qanun Asasi, yang dimana beliau menjelaskan di dalam Qanun Asasinya dengan menyampaikan beberapa ayat Quran, yaitu wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam as-sa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah jelas kepadanya petunjuk dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, maka kami akan menguasakan kepada mereka apa yang menjadi perselisihannya, dan kami akan masukkannya ke dalam jahanam, dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada cobaan yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim di antara kalian secara tertentu, dan ketahuilah bahwasanya Allah maha dahsyat siksanya. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka sebabnya kalian akan terkena efek negatif daripada yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan para berhala. Pada neraka itu terdapat malaikat yang kasar dan juga bengis. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan melakukan apa yang telah diperintahkannya. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Dan janganlah kalian seperti orang-orang kebanyakan yang mengatakan kami mendengar, akan tetapi mereka tidak pernah mentaatinya. Di dalam penjelasan ini beliau mengajak kepada kita semuanya, dari ayat yang disampaikan tersirat bahwasanya kita sebagai umat Islam, wabil khusus warga Nahdiyin, untuk selalu mentaati
dan juga mengistiqomahi dari apa yang telah menjadi petunjuk yang telah kita terima dan menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita. Karena dengan tanpa kita mengikuti uswah, dengan tanpa mengikuti keteladanan yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita, para leluhur kita, para ulama kita, para pendahulu kita, yang dengan jalan mereka yang telah dilalui itu bisa mengantarkan kepada kejayaan dan kemuliaan sebagaimana mereka telah mendapatkannya dan telah menerimanya, sebab apa yang mereka jalankan berupa keistiqomahan di dalam menjaga sunnah-sunnahnya para pendahulu dan menghindari dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang berselisih. Hindarilah perselisihan, karena perselisihan ini adalah awal dari sebuah keretakan, awal dari pertikaian, dan mengakibatkan tercerai-berainya barisan, sehingga jalan menjadi semakin sulit untuk dilalui dengan ketidakadanya keterikatan dalam kebersamaan langkah di dalam menempuh apa yang telah dijalankan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan juga bagaimana kita selaku umat Islam, khususnya warga Nahdiyin, agar bisa punya komitmen, agar bisa punya prinsip di dalam kehidupannya dengan tidak ikut-ikutan, kalau bahasa kita itu tidak latah terhadap apa yang mereka lakukan yang tidak berdasarkan dengan keilmuan dan keyakinan yang benar, yang akan menjadikan semakin sulit dan semakin kacau di dalam pergerakan, perjalanan, dan juga pemikiran serta pengamalannya. Oleh karenanya, ya Hasyim Asy'ari dengan mengutip ayat-ayat yang telah kami sampaikan itu, tersirat bahwasanya yang paling terpenting di dalam kita menjalani kehidupan ini adalah bagaimana kita tetap berpegang teguh terhadap jalan dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, agar kita menggapai kemuliaan sebagaimana mereka telah mendapatkannya dari sisi Tuhannya. Nah, demikian mungkin untuk saat ini, kalau kita melihat apa sih sebenarnya NU di dalam misinya gitu ya. Nah, betul itu Gus. Jadi sebelumnya beberapa waktu lalu setelah ada tampilan ini Gus, ada beberapa teman-teman yang nanya tuh Gus. Yeah. Nah, nanyanya melalui saluran WA. Yeah. Mereka nanya, ini kenapa sih kok ngajinya kitab yang begitu kira-kira. Yeah. Nah, ternyata ada beberapa pertanyaan yang memang mendasar terkait hal ini Gus. Jadi pertanyaan yang pertama itu dibacakan dulu ya Gus ya. Yeah. Pertanyaan pertama itu jadi mereka menanyakan misi terbesar didirikannya NU yang tersirat dalam Qaunun Asasi itu apa? Kira-kira begitu Gus. Itu Gus. Ya. Terima kasih yang telah bertanya ya. Berarti memperhatikan itu. Dalam pertanyaan yang telah disampaikan tadi itu, apa sih misi terbesar yang tersirat dari Qaunun Asasi, misi terbesar Nahdlatul Ulama yang tersirat dari Qaunun Asasi? Kita bisa lihat beliau itu mengutip di dalam permulaan ayat Qaunun Asasinya, yaitu ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Sebagaimana misi para ulama itu adalah mewarisi misinya para nabi, sebagaimana yang telah tersampaikan al ulama warasatul anbiya, yang dimana ulama itu adalah para pewaris nabi,
Yang namanya mewarisi tentu tidak mewarisi harta dan kekayaan, akan tetapi mewarisi misi yang dibawa oleh para nabi. Nah, di dalam ayat ini sebenarnya tersimpan beberapa misi yang ada pada Nahdlatul Ulama. Jadi misi pertamanya itu adalah syahidah. Beliau itu di dalam ayatnya ini menyampaikannya, mengutip ayat tersebut, Nahdlatul Ulama itu harus menjadi syahidah, menjadi saksi sejarah, saksi peradaban, saksi kemajuan, dan menjadi peran di dalam peradaban itu. Tidak menjadi penonton, tidak menjadi penggembira, tidak menjadi hanya sekedar tim hore gitu, tapi juga menjadi memiliki peran, memiliki lakon, memerankan lakonnya sebagai syahidah, sebagai saksi sejarah. Tidak hanya menyaksikan saja, akan tapi menjadi lakon di dalam perjalanannya peradaban Indonesia ini, peradaban umat manusia ini, peradaban dunia dan seisinya. Dan misi kedua itu adalah mubasyirah. Ini selaras dengan misi yang dibawa oleh Nabi. Mubasyirah di sini adalah sebagai penggembira. Bagaimana menggembirakan ini? Demikian juga para nabi dengan misi menggembirakan, memberikan kabar gembira, tidak penggembira ya, tapi menggembirakan dan memberikan kabar gembira. Nah, ulama dalam hal ini adalah Nahdlatul Ulama itu sendiri, misinya salah satunya adalah bisa memberikan kegembiraan kepada umat, memberikan kenyamanan kepada umat, bisa menghidangkan agama ini dengan hidangan yang menyamankan, yang menggembirakan dan menyenangkan, sehingga orang-orang itu bisa merasakan kehadiran agama itu bukan sebuah masalah. Adanya agama itu bukan menjadi beban, akan tetapi menjadi sebuah solusi kenyamanan, solusi kebahagiaan, solusi kesuksesan, dan solusi keselamatan. Karena kegembiraan ini dasar daripada kenyamanan yang akan dia terima. Nah, selanjutnya adalah misinya nadhiro, memperingatkan, memberikan peringatan. Artinya NU itu harus bisa menjadi pengkritik yang santun, pengkritik yang memajukan, tidak hanya memberikan kritik yang menghujat, tidak sekedar memberikan kritik yang menghujat, kritik yang hanya sekedar kritik tanpa solusi, yang menjadikan pengingat baik itu kepada ulamanya ataupun kepada umaroknya. Karena ini adalah misi yang tersirat daripada kenabian, yang dimana Nahdlatul Ulama secara garis besarnya itu adalah kebangkitan para ulama, dan ini orientasinya itu adalah keulamaannya itu bagaimana bisa mewarisi daripada misi kenabiannya, sebagaimana al-ulama warasatul anbiya, bisa menjadikan peringatan, bisa menjadikan pengkritik yang baik, bisa menyampaikan kritik yang membangun, yang tetap mengedepankan qudwah dan uswah, yang bisa memberikan teladan dan keteladanan yang baik. Misi yang ketiganya dan selanjutnya itu adalah misi yang keempat, da'iyan ilallah bi'idni, bisa mengajak orang-orang untuk beriman, mengajak orang untuk nyaman, mengajak orang untuk baik, mengajak orang untuk menjadi bahagia. Dan ini selaras sebagaimana yang terdahulu itu tidak baik, ketika kita datang, NU datang, itu harus bisa memberikan kebaikan dan mengajak kebaikan. Karena isi daripada agama itu bagaimana sesuatu yang menjadi hukum itu menjadikan efek yang baik bagi umat manusia pada umumnya. Dan misi yang selanjutnya itu adalah sirajam munira, mencerahkan, mencerdaskan,
mengarahkan untuk kemajuan. Tidak hanya mencerahkan secara pemikiran, pencerahan secara ruhani, secara jasmani, secara jalan langkahnya, dalam kehidupannya. Itu semuanya tersirat di dalam 5 misi terbesar ini. Itu yang termaktub. Termaktub, ya. ya. Ah, Gus, pertama barangkali itu kan tadi kutipannya yang warasatul anbiya itu ternyata ulama. Bagaimana jika dikaitkan pewaris Nabi itu ya habaib misalnya? Ya, kira-kira bagaimana tuh Gus melihatnya kalau di situ kan tertuangnya warasatul anbiyanya ulama gitu. Sementara preferensi yang kita temukan kan kalau ulama memang mungkin tidak sedikit habaib yang ulama itu Gus, tapi bagaimana kalau kaitannya misalnya antara preferensi ulama dengan habaib gitu. Tetap titik temunya itu saya teringat percakapan daripada Kiai Al Mahfud. Beliau pernah ditanya, man humul ulama? Siapa sih ulama itu? Nah, terus beliau jawab, al ulama ma'rufun fi buldatina bil kuyaha wa huwa jamu kiai. Ulama itu istilah yang digunakan di negara kita. Pengistilahan ulama itu adalah para kiai. Nah, terus beliau ditanya, nah, terus manhumul kuyaha gitu kan. Siapa itu para kiai? Dalam hal ini ulama yang di dalam istilah orang Indonesia disebut kiai. Nah, terus akhirnya beliau jawab, man lahu ilmun katsirun wa akhlaqun saniyun. Terus beliau menjelaskannya itu orang yang memiliki ilmu yang banyak serta akhlak yang mulia. Di dalam hal ini, jika memang fokusnya itu sebenarnya siapapun itu, jika memiliki ilmun kasirun wa akhlakun saniyun, ya, memiliki ilmu yang banyak dan juga akhlak yang baik, itu layak disebut sebagai kiai, sebagai ulama. Yang notabene-nya itu adalah pewaris para nabi. Kalau itu memang habaib itu masuk man lau ilmun katsirun wa akhlakun saniyun, gitu kan, akhlak yang mulia disertai dengan ilmu. Ada lagi yang menyampaikannya, mengatakannya itu isobatil fi'li wal ilmi war ra'i. Orang yang tepat perbuatannya, keilmuannya dan pemikirannya. Orang yang tepat perbuatannya, keilmuannya dan pemikirannya, itu bisa disebut sebagai ulama. Oke. Nah, kalau kaitan dengan ini berarti hanya khusus ilmu agama ya Gus ya? Ya. Kalau ilmu umum bukan ulama ya? Kalau kan ada juga yang lakunya baik, kemudian keilmuannya mapan. Katakan hari ini misalnya akademisi itu banyak profesor-profesor yang keilmuannya matang, kemudian tingkah meningkahnya juga bagus gitu. Nggak bisa disebut ulama itu, Gus? Kalau secara bahasa, ulama itu kan artinya orang yang berilmu, ya. Secara bahasa. Ini secara istilah daripada ulama kita. Itu kan, kalau kita menghendaki daripada keistilahan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Dan juga al ulama warasatul anbiya, yang dikehendaki dengan warasatul anbiya itu bagaimana sih? Nah, sebenarnya pendapat ini banyak, Pak, ya, mengenai kaum akademisi itu kan, mereka yang tidak menggeluguti agama kan, masuk, Pak.
masuk di dalam kategori ulama, tapi yang dikehendaki di sini secara bahasa, bukan secara istilahnya orang agamawan lah bahasanya kan. Nah, terus mengenai apakah ilmu itu hanya dikotomi untuk ilmu agama? Tidak. Karena kita tidak pernah bisa membatasi ilmu. Nah, apapun yang sifatnya pengetahuan, itu maksudnya ilmu. Akan tetapi, jika yang dikehendaki daripada ulama yang dimana akarnya itu adalah ilmun, yang dimana ilmun itu adalah salah satu sifat wajibnya Allah, nah, maka tentu yang dikehendaki dari ilmu tersebut adalah yang masuk bagaimana ilmu tersebut bisa membawa kita untuk mengenal Allah dengan lebih benar, dengan lebih dekat. Jika dikehendaki dengan ini, makanya dikuatkan dengan ayat yang lain itu dalam ayat innama yakhshallahu min ibadil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Yang bisa takut kepada Allah itu hanya para ulama. Maka jika kita menghendaki ulama di situ adalah dalam hal pembawa syariat yang mewarisi dari para nabi, dikategorikannya itu bagaimana ulama yang betul-betul bisa ilmunya itu membawa dirinya sampai pada derajat mengenal Tuhannya, tidak hanya sekedar mengenal ciptaannya. Sedangkan para cendekiawan, para ilmuwan, para akademisi kan, mereka itu lebih mengenal tentang ciptaannya. Nah, sedangkan yang dikehendaki dengan ulama di sini itu bagaimana ulama yang benar bisa mengenalkan kepada Allah, bisa mengenalkan kepada Tuhannya lewat hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah disampaikan oleh nabinya. Maka oleh karena itu, jika menghendaki ulama tersebut secara istilah di dalam Quran itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, akan tetapi secara bahasa ulama itu lebih tertuju kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, karena memang dua hal ini berbeda. Yang satu buahnya itu adalah dia akan semakin dekat kepada Allah dan juga unsur takwanya itu akan menjadi dominan. Sedangkan ilmu yang kedua itu dia lebih mengenal tentang ciptaannya, sehingga dia itu lebih bijak di dalam menikmati ciptaannya dan mengenal ciptaannya, memanfaatkan ciptaannya. Dan dua hal ini tidak akan pernah bisa berselisih, tidak boleh berselisih, karena bagaimanapun juga yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hasanah di dunia ataupun kebaikan di dunia itu tidak akan pernah lepas daripada kebaikan yang ada di dunia. Buah daripada kebaikan di dunia itu adalah kebaikan di akhirat nanti. Jadi bahasanya, oh ini mah ulama akhirat, ini ulama dunia. Tuhan tidak pernah membatasi ilmunya untuk kepada siapapun. Oke. Nah, yang kedua Gus, bagaimana misalnya kemudian ada beberapa orang yang melihatnya ulama itu hanya dari preferensi keilmuan, sementara kalau dari preferensi cara etika, etiket, norma misalnya, tidak sedikit misalnya tontonan-tontonan yang ditonton orang-orang itu kan ada, ya saya melihatnya influencer mungkin ya. Ada influencer yang memang dia ajakannya kebaikan, tapi dengan bahasa-bahasa yang memang menghardik pemerintahan misalnya. Itu bahkan orangnya juga sudah pernah acap kali dipenjarakan tapi masih begitu. Kira-kira itu masuk klasifikasi ulama enggak sih? Karena ada tuh, tempo hari saya suka lihat juga tuh di YouTube tuh. Dia bahasanya enak, ajakannya enak, tapi ujung-ujungnya di sisi lain dia juga menghardik pemerintahan gitu dengan bahasa yang ada di kebun binatang itu dipakai-pakai gitu. Itu masuk nggak klasifikasinya? Secara klasifikasinya itu secara keilmuan, kita lihat dari sudut ilmunya saja ya. Secara keilmuan itu apa yang disampaikannya itu termasuknya baik, walaupun memang tidak dibarengi dengan etika dan etiket yang baik. Maka ada istilahnya itu, kalau kami melihatnya al-amru bil ma'ruf
wa nahyu bil munkar, nah, bi kaifiyatil ma'ruf gitu kan. Merintah kebaikan itu harus dengan yang baik. Nah, dan memerintah keburukan itu juga harus dengan yang baik. Memerintah keburukan lagi, bukan memerintah keburukan, tapi mencegah keburukan itu harus dengan yang baik. Jadi bahasanya karena ini berangkatnya innallaha wada'a fi kulli syai'in ihsanan. Allah tuh telah meletakkan di dalam setiap sesuatu ada kebaikannya, Pak. Nah, terus karena emang di dalam setiap sesuatu itu ada kebaikannya, tentu di dalam memberlakukannya pula harus ada yang baik gitu, dengan cara yang baik. Maka kalau seumpamanya kebaikan itu disampaikan dengan cara yang buruk, ini bahasanya akan memberikan efek yang buruk. Walaupun memang niatnya baik gitu. Bahasanya niat yang baik, perintah yang baik itu harus dengan cara yang baik. Dan memerintahkan yang baik dengan cara yang baik, mencegah keburukan juga harus dengan cara yang baik. Jadi bahasanya diumpamakan seperti ini, Pak. Ada itu namanya amar ma'ruf. Mereka tuh mengatakan karena kita tuh nahi mungkar. Nahi mungkar kan itu. Karena kita itu nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Nah, tapi dengan caranya itu loh. Caranya itu harus baik pula. Oke lah, kalau kita katakan seperti ini. Ada orang itu membawa khamr, Pak. Bawa khamr itu kan. Minuman keras kan maksudnya? Minuman keras ya kan, minuman keras. Sebenarnya kalau minuman keras itu kan termasuknya hal yang mungkar. Tapi caranya itu tidak berarti kita pecahkan botolnya. Botolnya nggak punya salah apa-apa kok. Lalu kita gebuki orangnya, orangnya nggak salah apa-apa kok, ya kan? Yang kita hilangkan itu adalah minumannya, bukan kita gebuki orangnya. Kecuali memang orang tersebut telah nyata meminumnya dan kita tahu meminumnya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya juga memang hukumannya telah diatur oleh syariat. Itu ya. Jadi tetap bahasanya nahi mungkar itu ya yang kita hilangkan itu bukan bukan minuman, yang kita hilangkan itu bukan wadahnya, dalam hal ini botolnya kan. Yang kita hilangkan itu bukan orangnya. Sampai kapanpun yang namanya mungkar itu sampai hari kiamat itu tetap ada kan. Tapi bagaimana unsur-unsur yang menjadikan kemungkaran itu yang kita hilangkan. Unsur-unsurnya yang menyebabkan kemungkaran itu kita hilangkan, bukan medianya yang kita hilangkan. So. Baik, Gus. Sekarang masuk ke yang tadi, ke ke isi yang kaunun asasi itu. Yang pertama itu kan dia berlaku sebagai pelaku sejarah. Nah, kita minta contoh konkretnya. Bagaimana sih yang dikemukakan dalam kaunun asasi itu, contohnya pelakunya siapa misalnya yang berlaku sesuai yang ada di kaunun asasi itu. Contoh konkretnya ya kan dia berlaku sebagai pelaku sejarah tuh. Tidak hanya penonton kira-kira kan. Ini kalau kita contoh pelaku sejarah di dalam kaunun asasi ini ya dari musannifnya sendiri. Dari Hadratus saya sendiri, bagaimana beliau itu menjadi saksi, bukan hanya saksi tapi juga peran di dalam kemerdekaan bangsa ini, menyaksikan peradaban sekaligus berperan dalam peradaban Indonesia. Mubasyirah, beliau juga sebagai penggembira, bukan penggembira tapi memberikan kabar gembira. Dengan adanya beliau itu menerima daripada Pancasila. Oh, jadi Mbah Hasyim ini menerima Pancasila ini? Bahkan bukan hanya menerima, salah satu yang ikut merumuskan daripada Pancasila lewat putra beliau, yakni Yai Abdul Wahid Hasyim, ketika penyusunan di dalam Pancasila itu, Pak, atas saran beliau, salah satunya atas saran beliau. Nah, dan juga memberikan kritik
dalam hal ini adalah pada saat itu memang pemerintah yang ada sebelum kemerdekaan itu pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kolonial Jepang, maka beliau tetap ada kritiknya di situ. Bagaimana ketika beliau itu pernah disuruh untuk menghormat sebagaimana budayanya kolonial Jepang. Beliau memperingatkan itu bukan budaya kami. Bagaimanapun juga selama itu bertentangan dengan akidah kami tidak akan mau. Bagaimanapun juga budaya yang bertentangan dengan akidah kami tidak mau melaksanakannya. Ini sebagai bukti kritik beliau terhadap pemerintahan Jepang pada saat itu. Karena Indonesia pada saat itu belum ada ya. Nah, ini kritikannya jangan pernah memberlakukan sebuah budaya yang bertentangan dengan kebudayaan kami, yang bertentangan dengan agama kami. Nah, beliau tunjukkan kritiknya itu dengan beliau tidak melakukannya gitu. Nah, selanjutnya itu ya beliau juga mengajak umat ini untuk bisa lebih tekun, bisa lebih berpegangan terhadap asas tradisional, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulunya. Dan kita tentu mengenal ya Hasyim Asy'ari itu adalah seorang tokoh besar sebagai pencerah. Kalau dalam Muhammadiyah itu ada namanya Ahmad Dahlan, sang pencerah. Kalau kita kan ada sang kiai kan. Kiai itu salah satu bisa mencerahkan ya. Mencerahkan pemikiran, bagaimana beliau itu dengan keilmuannya itu bisa menggerakkan orang-orang untuk tumbuh rasa nasionalismenya, rasa mempertahankan negara ini dengan dicetuskannya resolusi jihad itu kan. Siraja Munir di situ pencerah bagaimana kalau kamu itu ingin bisa bebas menjadi tuan rumah di tanah sendiri, maka sudah selayaknya itu kamu harus memerdekakan dari penjajahan bangsa asing. Pemikiran beliau itu termasuknya keren, Pak. Makanya saya bisa katakan beliau itu sosok ulama yang menggabungkan antara religius, humanis, dan nasionalis. Religius, humanis, dan nasionalis. Bisa menyelaraskan keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dan ini menjadi dasar daripada pemikiran beliau yang akhirnya menjadi dasar daripada jamiah ini. Itu termaktub berarti ya kira-kira ya di Qanun Asasi. Nah, kalau yang kedua kira-kira Gus bagaimana konteks metodenya? Jadi bagaimana metode yang digunakan NU dalam melaksanakan misinya itu? Ini juga tersirat di dalam Qanun Asasi beliau, yakni metodenya itu ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ada yang mengatakan bil hikmah itu bil ilmi kan. Ada yang mengatakan bi ta'atillahi wa rasulih. Ada yang mengatakannya yaitu isabatil fi'li wal ilmi wal ra'i. Itu kan. Menyelaraskan perbuatan, ilmu dan pemikiran. Bahasanya penyelarasan pemikiran, keilmuan, dan pengamalan dengan cara yang bijak. Mengatakan bil hikmah itu dengan bijaksana. Ternyata nggak cukup bijaksana beliau itu, tapi juga bijak sini. Gimana tuh? Di samping beliau itu bijaksana, tapi juga bijak sini. Bijaksana artinya bijak untuk orang lain, bijak sini artinya bijak untuk diri sendiri. Bijak untuk kalangannya sendiri, bijak untuk lingkungannya sendiri, bijak untuk komunitasnya sendiri. Di samping itu juga bijak untuk komunitas yang lain. Kita itu dipaksa untuk bijaksana, Pak. Tapi sampai lupa untuk bijak sini. Akhirnya yang nyaman orang lain, kitanya yang ngenes akhirnya, Pak. Itu kan. Kebanyakan itu kita terlalu bagaimana kita bisa bijaksana. Itu enggak adil, Pak. Harus bijaksana dan bijak sini. Dan di Hasyim itu ternyata dua-duanya dipakai. Oke. Jadi kalau adilnya yang dimaksud itu gimana tuh, Gus? Kalau adil di situ beliau itu lebih kesannya itu adalah berkeadilan ya itu kan.
Karena adil versi sini itu bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ada 2 orang maka barang itu dibagi rata 1-1. Gitu kan. Tapi yang namanya adil itu sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas orang yang menerimanya. Contohnya seperti ini. Ini namanya keadilan, Pak. Keadilan versi tahlilan. Keadilan versi tahlilan itu mungkin kalau para jamaah yang lainnya itu kalau dapat berkat, ya berkatnya 1, kecuali yang mimpin tahlil itu berkatnya double, triple bahkan. Nah itu kan sama-sama bacanya, sama-sama duduknya, tuh kan. Ya wajar, Pak, sopir gajinya lebih gede. Sopir gajinya lebih gede kan. Nah, kita menganggap itu adil, Pak. Karena bagaimanapun juga, tentu yang kita jadikan pemimpin tahlil ini adalah orang yang lebih istiqomah, mungkin orang yang orang yang paling mengerti di dalam kaumnya, orang yang paling religius di dalam kaumnya, yaitu itu yang layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Nah, oleh karenanya kan bahasanya ini ya, kalau untuk ngomong adil itu disesuaikan pemberiannya itu ataupun pemberlakuannya itu menurut tingkat kapabilitas dan kompetensi orang yang menerimanya. Orang yang menerimanya. Nah, barangkali kan menempatkan sesuatu pada tempatnya itu disebut adil ya. Iya. Buat insya Allah saya kira-kira begitu Iya. ya. Nah, ini kan konteksnya di zaman itu. Kalau zaman sekarang mungkin yang disebut adil itu kita selain ngomong boleh kali kita sambil ngerokok, kira-kira kan itu adilnya Kak, barangkali ya. Tapi kita tetap membuka diri, barangkali ada pemirsa yang merasa tidak nyaman kalau kita merokok, ya saya kira nanti boleh kirim masukannya, saran-sarannya melalui kolom komentar. Tapi tetap syaratnya harus like dulu, kemudian subscribe dan di-share ngaji kita ini, meskipun ngajinya konsepnya nyantai ya. Nah, kembali lagi Gus. Tadi kan berperan sudah, kemudian membawa kabar baik juga sudah. Nah, ini kan bicaranya journey ya, konteksnya konteks perjalanan. Maka kita kan butuh tokoh-tokoh faktual yang kemudian harus ini kan diterjemahkan bukan hanya pada wilayah metodologi kira-kira kan Gus ya. Jadi kemudian juga diterjemahkannya itu sesuai dengan rule atau visi besarnya gitu Gus. Jadi harus balik nih Gus. Konteks visinya kira-kira visi didirikannya NU apa menurut kitab yang dikaji ini Gus gitu. Konsepnya itu bagaimana bisa menggembirakan umat ini. Sederhana itu Gus. Sederhana itu. Bagaimana umat ini bisa gembira dengan agama mereka, dengan kebebasan mereka. Sederhana itu sebenarnya, Pak. Nah kan bahasanya gini, Pak. Jika sesuatu itu berangkatnya bukan dari kegembiraan, tentu akan menjadi beban. Akan menjadi ganjalan itu, yang menyulitkan langkah ke depan. Nah, sebenarnya kalau secara konteks yang lebih sederhananya lagi, itu adalah konteks personal daripada ulama. Yang dimana kalau ulama itu ya sebagaimana pernah disampaikan oleh Allahumarham Yaisal Mahfud itu, beliau menyampaikannya, ulama itu ya alladzina yanzuruna ummata bi'ainir rahmah, yaitu orang-orang yang memperhatikan umat ini dengan perhatian kasih sayang. Perhatian kasih sayang. Kasih sayang itu menggembirakan loh. Nah ini sebenarnya selaras seperti ulama-ulama terdahulu kan. Bagaimana dikisahkan itu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu Aimatul Arba'ah, imam yang 4 itu, beliau pernah menyaksikan ada orang yang berbuat maksiat. Lalu murid yang mengikutinya itu, yang menderekkan yaitu yang mengikutinya beliau itu, wahai imam, bukankah mereka telah melakukan maksiat? Iya.
Ya udah kalau gitu mah ya ditegur lah. Ternyata sama Imam Ahmad itu malah didoakan. Doanya itu keren, Pak. Gimana tuh? Gimana? Doanya Allahumma farrihhuma fil akhirati kama farrahtahuma fid dunya. Ada yang redaksi yang lainnya Allahumma farrihhuma bit ta'ati kama farrahtahuma bil ma'siyati kan. Artinya Gus, artinya Kalau apa? secara Ini kita artinya ngomongin. bahasanya itu kayak begini. Ya Allah, bahagiakanlah mereka di akhirat nanti sebagaimana mereka bahagia di dunia dengan maksiat mereka. Bahagiakanlah mereka dengan ketaatan kelak sebagaimana mereka berbahagia dengan kemaksiatannya saat ini. Tetap tidak ada hujatan di situ, Pak. Karena beliau pandang itu adalah bagaimanapun juga mereka ini bagian daripada umat ini. Oke. Ya, jadi siapapun konteksnya umat ya. Umat ini. Nah, sebagaimana kalau kita bicara umat ini, tentu nanti kaitan yang paling besarnya itu bukan hanya umat ini, tapi nabinya umat ini. Pantaskah kita itu memperlakukan umat ini dengan sedemikian keji dan bengisnya, sedangkan Nabi sebagai pemimpinnya umat ini tidak pernah memperlakukan umatnya dengan kekejian dan kebengisan. Bahkan beliau itu lebih mengedepankan kasih sayang dan cinta kasih. Nah, ini buahnya adalah kegembiraan. Hanya sesederhana itulah ulama itu sebenarnya, Pak. Bagaimana bisa menyajikan agama ini dalam kehidupan, konteks kehidupan mereka itu sebagai hal yang menggembirakan. Sangat menggembirakan. Beragama dengan gembira, bahasanya kalau kita. Oke. Baik, saya kira itu untuk kajian minggu ini. Terima kasih banyak Gus. Jadi jangan sungkan lagi yang ikut ngaji di kegiatan ini. Kita pasti dapat kabar gembira dari Gus Mubin dan dari hostnya ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Podcast Ansor Banten. Dari kami ditutup. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.